Shalom jemaat Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa pada hari ini kita ada di minggu keempat di bulan Agustus. Itu artinya minggu depan kita akan memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu beserta dengan kita, Tuhan selalu melindungi hidup kita, dan Tuhan Yesus selalu ada bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian. Saya mengucap syukur, berterima kasih atas segala perhatian, doa, dan serta ucapan berkat dari setiap Bapak Ibu Saudara terkasih. Di mana beberapa hari yang lalu saya baru saja mengalami keadaan duka cita, di mana ibu terkasih saya, Ibu Mariana Christina Siahuta yang sudah menjadi almarhumah, beberapa waktu yang lalu pada tanggal 25 Agustus pukul 9.15 pagi berpulang ke rumah Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus serta support dan doa serta dukungan dari Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan sekalian, acara malam penghiburan, acara tutup peti, dan juga acara pelepasan jenazah serta pemakaman, semua berjalan dalam anugerah dan tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya Pastor Verona, mewakili keluarga besar Jahas Siahuta, mewakili kakak dan adik-adik saya, juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu sudah mendoakan dan memberikan support, memberikan empati bagi keluarga kami, khususnya kami anak-anak yang beberapa waktu yang lalu telah ditinggalkan oleh ibu terkasih kami, kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Saya berdoa kiranya hidup Bapak Ibu Saudara sekalian juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom semua, puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Kita percaya hari ini hari berkat, hari sukacita, hari penuh dengan damai sejahtera, hari di mana hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh saling sapa. Hari ini kita ada di minggu keempat di bulan Agustus. Tak terasa Tuhan begitu baik. Dia menyertai, membimbing kita tanpa meninggalkan kita satu kali pun, sedetik pun. Tuhan selalu ada atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jemaat-jemaat yang di Facebook ataupun jemaat-jemaat yang di YouTube, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara beribadah secara live melalui ibadah Minggu Anugerah pada hari ini. Saya berdoa agar kehidupan Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh, iman Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh, semakin mengenal pribadi Kristus Yesus yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan rahmat dan damai sejahteranya yang dilimpahkan dan dicurahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita ada di minggu yang keempat. Kita mau berdoa, kita mau beribadah, kita mau berhimpun. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara, dan apapun kepercayaan Bapak Ibu Saudara, kita percaya dan saya percaya Yesus lebih dari apapun juga. Pertolongannya, anugerahnya melampaui agama, melampaui kepercayaan. Karena Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan
Engkau menyertai kami hingga di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Karena minggu depan kami akan masuk di minggu yang baru. Minggu di mana kami akan masuk dalam perjamuan suci dan juga minyak urapan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Kami ingin beribadah, kami ingin berdoa. Kami percaya doa kami didengar Tuhan. Doa kami Tuhan jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang lemah. Bebaskan kami yang terikat. Lepaskan kami yang terbelenggu. Sehingga pada hari ini adalah hari mujizat, hari berkat, hari sukacita, hari damai sejahtera, hari di mana nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami pasti sehat, diberkati, ditolong. Kami menerima segala yang terbaik dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan di YouTube, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Shalom semua Bapak Ibu Saudara, Tompa Sobaru, Manado, Lanut. Shalom semua. Kota Mobagu, Makassar, Palembang, Palangkaraya, Malang. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Surabaya. Selamat bergabung pada hari ini. Amin, amin. NTT, Kupang, Nabire, Papua, puji Tuhan. Malaysia, Sabah, Sarawak, puji Tuhan. Shalom bagi kita bersama. Bahkan yang ada di Singapura, bahkan yang ada di Batam, di Bandung. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di negara-negara manapun. Saya Pastor Verna mengucapkan shalom bagi kita semua, teman-teman yang di YouTube dan di Facebook. Shalom untuk kita semua. Dan hari ini saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin memiliki permasalahan syaraf kejepit atau otot bermasalah atau tulang atau urat, bagian-bagian tubuhnya yang keseleo, saraf kejepit dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hari ini izinkan saya berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudara karena kita percaya doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Di minggu yang berbahagia ini secara live, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam negeri Indonesia ataupun yang di luar negeri Indonesia, baik yang ada di dalam kota Jakarta ataupun mereka yang ada di luar kota Jakarta. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada di antara mereka yang sakit, belikatnya sakit, ototnya sakit, sarafnya sakit, tulangnya sakit, bahkan pasca operasi, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar berkat Tuhan tercurah, kesembuhan Tuhan tercurah, pemulihan tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Engkau menjamah, menyembuhkan setiap jemaatmu yang sedang sakit, yang sedang lemah, dan sedang berbeban berat. Jamah ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan lewat ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara tadi yang mungkin tulang ekornya, mungkin syarafnya kejepit, mungkin ototnya mungkin ketarik, atau mungkin keseleo, atau apapun yang sakit, saudara sudah dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dan sekarang saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki permasalahan organ tubuh. Memiliki permasalahan organ tubuh seperti apa ya? Contohnya seperti jantung, seperti paru-paru, seperti lambung, lever, limpa, dan ginjal, ya, peranakan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sekarang Bapak Ibu Saudara boleh, kalau di paru-paru cukup letakkan tangan kanan, tangan kiri juga boleh, jantung tangan kanan juga boleh, lambung juga boleh, tetapi khusus ginjal harus tangan kanan kiri ya. Karena memang posisinya ada di kanan dan ada di kiri. Izinkan saya pada hari ini bagi jemaat-jemaat Facebook dan juga jemaat-jemaat YouTube
yang beribadah dalam ibadah Minggu Anugerah ini, izinkan saya mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya ingin mendoakan agar ginjal Bapak Ibu Saudara itu disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan tangan kanan di bagian ginjal kanan, tangan kiri di ginjal kiri, dan selebihnya saudara boleh letakkan tangan kanan di jantung, saudara boleh letakkan tangan di paru-paru, dan lain sebagainya. Izinkan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung dalam siaran live ini. Berdoa ya Tuhan untuk organ-organ tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jantung mereka dijamah disembuhkan, paru-paru mereka dijamah dan disembuhkan, lambung mereka dijamah dan disembuhkan. Bahkan ya Tuhan, aku berdoa lambung mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ginjal mereka dijamah dan disembuhkan, bahkan peranakan mereka dijamah dan disembuhkan. Tuhan tolong kami, baik kami yang tidak memiliki uang ataupun yang berkelimpahan uang, tolong kami butuh mujizat-Mu, agar ginjal kami sehat kanan dan kiri, tidak gagal ginjal, tidak lemah ginjal, tidak bermasalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga paru-paru Tuhan jamah. Apabila ada paru-paru yang sakit, paru-paru yang akut pasca COVID-19, Tuhan boleh menjamah paru-paru jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Lambung demi lambung dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Peranakan yang bermasalah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paru-paru dan juga lambung-lambung pencernaan yang bermasalah, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan penyakit-penyakit lainnya seperti lever, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dijamah dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ketika saya sedang berdoa untuk organ-organ tubuh Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan oleh Roh Tuhan untuk berdoa bagi setiap mereka yang mungkin pernah patah atau sedang patah karena pasca tertabrak atau kecelakaan. Saudara yang patah tulang, izinkan saya berdoa ya sekarang. Atau saudara yang stroke, saudara yang lututnya bermasalah, kakinya tidak bermasalah, yang kepingin jalan tapi nggak bisa. Izinkan saya berdoa. Saudara cukup meletakkan tangan kanan saudara di bagian kaki-kaki yang sakit, di bekas bagian yang patah, dan juga kaki-kaki yang bermasalah. Ya, kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube, mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang kakinya patah, kakinya pasca kecelakaan, pasca stroke, kakinya yang bermasalah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan menolong agar kaki kami sembuh sempurna. Kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergi beribadah, pergi ke gereja, persekutuan, dan bekerja, dan menjalani hidup hari-hari. Kaki kami kuat, lutut kami kuat, telapak kaki kami sehat. Semua sakit penyakit patah Tuhan, kram, asam urat, sakit-sakit apapun, lutut, dengkul, pengapuran, bahkan minyak yang terlalu tipis, bantalan yang bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kepada siapa kami percaya, kami yakin Yesus berkuasa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya lagi doa buat kaki-kaki yang patah, tiba-tiba saya diingatkan oleh Roh Tuhan untuk berdoa bagi anak-anak kecil yang sedang sakit. Nah, kalau hari ini ada om, tante, bapak, ibu, oma, opa yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, hari Minggu ini, saya ingin berdoa buat anak-anak bapak, ibu, saudara. Mungkin itu bisa keponakan, mungkin itu bisa anak langsung, mungkin itu juga bisa cucu dari oma, opa. Yuk adik-adik, Kak Verona atau Pastor Verona ingin berdoa buat kesembuhan adik-adik semua ya. Ada yang anak-anak kecil sudah punya masalah di lambungnya. Izinkan saya berdoa ya. Adik-adik, izinkan saya berdoa agar adik-adik dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa hari ini adik-adik.
Tuhan Yesus, aku berdoa sesuai apa yang kau perlihatkan atas hidupku. Aku berdoa buat adik-adik kecil. Mungkin ini keponakan, mungkin ini cucu, atau mungkin ini anak. Aku berdoa ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Apabila adik-adik yang belum bisa berjalan, Tuhan buat kuat kakinya. Tuhan buat berjalan. Adik-adik yang juga belum bisa bicara, Tuhan jamah, Tuhan buat bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan adik-adik yang senantiasa selalu ya Tuhan, merindukan kesembuhan, merindukan pemulihan. Kalau ada yang memiliki masalah mata, buta dan lain sebagainya, jamah adik-adik ya Tuhan. Sakit kelemahan tubuh dijamah Tuhan. Muntah-muntah disembuhkan. Meriang disembuhkan. Bahkan tidak bisa tidur, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik semua dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Dijagai Tuhan. Ditolong Tuhan. Diberkati Tuhan. Terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, shalom semua. Puji Tuhan yang baru bergabung. Saya mengucap syukur, berterima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Facebook ataupun juga di YouTube. Halo, shalom Bapak, Ibu, Saudara semua, shalom. Saya mengucapkan banyak terima kasih Saudara bergabung lewat ibadah Minggu Anugerah ini. Bapak, Ibu, Saudara, sudilah Bapak, Ibu, Saudara membagikan siaran langsung ini karena saya akan kembali berdoa untuk kesembuhan secara menyeluruh, keluarga, ekonomi, usaha, dagang, pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang di YouTube ataupun yang di Facebook, monggo silakan bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di seluruh sosial media digital platform yang Bapak Ibu Saudara miliki. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, di hari Minggu ini, mari kita bagikan siaran langsung ini, siaran live ini. Saya suka menghimbau baik yang ibadah pagi ataupun ibadah malam, mari kita bagikan siaran langsung ini. Jadi berkat bagi banyak orang. Orang yang mungkin sedang frustasi, ingin mengambil jalan pintas, ingin bunuh diri, ingin melakukan hal-hal bodoh lainnya. Melalui saudara membagikan siaran langsung ini, mereka dengar firman disembuhkan, dengar doa dikuatkan, dan mereka memiliki pengharapan serta anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Silakan bagikan siaran langsung ini di Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup WhatsApp. Saudara silakan bagikan, karena saya akan terus berdoa. Saya menyapa buat saudara yang di Bogor, yang di Bandung, di Malaysia, di negara-negara manapun, shalom semua yang di Taiwan. Saya percaya minggu ini minggu berkat, minggu mujizat, minggu sukacita, minggu di mana nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saya akan mulai berdoa bagi seluruh jenis sakit penyakit apapun. Kalau saudara punya insomnia, saudara punya vertigo, saudara punya sinusitis, saudara punya masalah telinga, rahang yang bermasalah, batuk-batuk, demam, meriang, saudara yang sedang terpapar virus, bahkan saudara yang punya benjolan, saudara yang sedang sakit apapun, hari ini saya minta saudara meletakkan tangan kanan saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit, dan izinkan Tuhan menjamah saudara, menyembuhkan saudara, mengangkat kelemahan tubuh saudara dan sakit penyakit saudara, sehingga saudara benar-benar disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk kesembuhan jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Yang di Facebook, yang di YouTube, mari kita berdoa. Letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, dan sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa hari ini bagi jemaat-jemaat yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Apabila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, sakit sinusitis, sakit polio, bahkan sakit-sakit lainnya, telinga, mata, bahkan anosmia, insomnia, bahkan pendarahan, mimisan, benjolan, radang. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan tiroid, kelenjar getah bening, Tuhan sembuhkan. Sakit paru-paru, tumor, miom, kista di hari Minggu yang berbahagia ini. Bahkan hernia, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya menumpangkan tas orang sakit dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa.
Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumor dijamah disembuhkan, miom dijamah disembuhkan, sakit penyakit apapun dijamah dan disembuhkan hari Minggu, di minggu yang berbahagia ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan, saudara sudah terima anugerah dari Tuhan. Dan saya akan terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Tentu saya akan berdoa untuk keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara, agar diberkati, agar usahanya diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa hari ini, minggu yang berbahagia ini, buat jemaat-jemaat Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga mereka, agar keluarga rumah tangga mereka hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, ditolong Tuhan, dibela Tuhan. Masalah keluarga, Tuhan pulihkan. Bahkan suami istri yang sering bertengkar, sering berkelahi, Tuhan buat damai mereka. Ya Tuhan, masa depan keluarga rumah tangga jemaat-Mu, mereka dijamah dan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Apabila ada kekerasan dalam rumah tangga, aku patahkan kuasanya. Kami tolak setiap roh perjinahan, roh perselingkuhan, roh perceraian, roh adu domba, roh kekerasan dalam rumah tangga, roh yang bukan dari Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar keluarga rumah tangga jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, ada ribuan jemaat Tuhan, agar mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat keuangan ekonomi jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang mereka dagangkan, apapun yang mereka usahakan, selama semua sesuai jalan firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan limpahi, bahkan Tuhan buat alami terobosan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong ekonomi kami. Tuhan menolong keuangan kami. Tuhan menolong kas-kas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus kami mendengar doa kami. Menjawab doa kami dari sorga. Kami tidak ditinggalkannya sendiri. Ada Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, kembali saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Saya percaya lewat ibadah Minggu Anugerah ini nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan dengar firman kabar baik hari ini. Mari kita taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidup saya penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat surga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, disertai, bahkan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berfirmanlah, berkata-katalah bagi kami semua. Firman-Mu akan menjawab setiap pergumulan kami. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saudara bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, agar jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya boleh mendengar firman kabar baik, mereka diselamatkan, dipulihkan, diubahkan, dan memiliki iman yang dahsyat dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman kabar baik bertemakan mengapa kamu tidak percaya. Sekali lagi tema kita pada hari ini dalam ibadah Minggu Anugerah dalam penyampaian firman kabar baik akan bertemakan mengapa kamu tidak percaya. Injil Yohanes pasal ke-20 ayat ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Di hari Minggu yang berbahagia ini firman Tuhan berbicara tentang mengapa kamu tidak percaya.
di mana nats yang terambil pada hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 27. Saya akan membacakan bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Dikatakan demikian firman Tuhan. Namun Thomas yang disebut Didimus, seorang dari antara ke-12 murid itu, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Lalu murid-murid lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun ia berkata kepada mereka, "Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." Setelah 8 hari para muridnya kembali berada di tempat itu dan Thomas ada bersama mereka, meskipun pintu-pintu telah dikunci, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Shalom bagimu." Artinya damai sejahtera bagimu kepada murid-murid. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini dan perhatikanlah kedua tanganku, ulurkanlah juga tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi percayalah." Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan jelas bahwa hidup kekristenan bukanlah hidup karena melihat, melainkan karena percaya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Bahkan Bible mengatakan dengan jelas, Yesus mengatakan dengan jelas, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya." Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak melihat, tetapi kita dikatakan berbahagialah kamu tidak melihat, tapi kamu percaya? Karena yang pertama, kita sedang mengandalkan pribadi Yesus. Kita sedang mengandalkan kebesaran Yesus. Kita sedang mengandalkan firman Yesus. Kita sedang mengandalkan rencana Yesus yang indah. Makanya Yesus berkata, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat, tetapi percayalah." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya, banyak duta Kristus hidup karena melihat dan bukan karena percaya. Jangan mau dibohongi oleh setan, saudara. Jangan mau dibohongi oleh dunia ini. Harus lihat dulu. Harus ada faktanya dulu. Harus ada buktinya dulu. Mana buktinya, Pastor? Hari ini uang saya tinggal sedikit. Besok harus bayar tagihan A, tagihan B, tagihan C. Suami saya belum pulang-pulang. Istri saya masih kabur dengan orang lain. Anak saya masih pakai narkoba. Bisnis saya nggak maju-maju. Saya sudah pergi ke gereja, tapi berkat Tuhan belum turun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kitab suci kita mengajarkan kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Percaya kepada siapa? Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Kita percaya sama Yesus. Yesus adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Memang manusia imannya satu dengan yang lain berbeda-beda. Tetapi kita punya satu arahan yang tepat. Iman di dalam Yesus Kristus. Pasti tidak mengecewakan. Dan lagi pula Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, yang pertama dia tidak akan dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya mulai percaya kepada Yesus, saya tidak akan dikecewakan. Amin. Ketika kita mulai percaya kepada Yesus, bukan hanya kita tidak akan dikecewakan, tetapi yang kedua, kita tidak akan dipermalukan. Dunia nggak bisa mempermalukan kita, karena ada Yesus yang selalu melindungi beserta dengan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, jemaat-jemaat Tuhan yang di YouTube dan di Facebook. Kalau kita percaya sama Yesus, yang pertama kita nggak akan dikecewakan.
Karena di dalam Yesus ada segalanya yang kita perlukan dan kita cari dari dunia ini. Namun dunia ini nggak bisa berikan, tapi Yesus bisa berikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan dikecewakannya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita tidak dikecewakan. Yang kedua, kita tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan dipermalukan. Kita yang bersandar kepada Tuhan, kita yang berharap kepada Tuhan, kita yang berseru memanggil nama Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Hutang kita pasti dibayar, cicilan kita pasti dibayar, ekonomi kita pasti dipulihkan dan diberkati, rumah tangga kita pasti dipulihkan, pekerjaan kita pasti disertai, usaha bisnis dagangan kita pasti ditolong Tuhan. Karena orang yang percaya Yesus, yang pertama, hidupnya tidak akan, Bapak Ibu Saudara? Tidak akan dikecewakan. Yang kedua, hidupnya tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan dipermalukan, Bapak Ibu Saudara. Betul, mungkin hari ini kita nggak punya uang. Betul, hari ini mungkin saldo kita semakin menipis. Betul, mungkin hari ini kita bingung bayar mana ya? Duitnya dari mana ya? Orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap bersandar pada Yesus ketika dia disakiti, ketika dia direndahkan, ketika dia diomongin, ketika dia diperlakukan dengan cara tidak adil, dia tetap percaya Yesus, maka dia tidak akan dipermalukan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya percaya kepada Yesus, saya tidak akan dipermalukan. Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Ketika kita mulai percaya kepada Yesus, kita tidak akan dikecewakan. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan melihat mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Percayalah saudara, masalah itu ada, tantangan itu ada, pergumulan itu ada. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan yang pertama, dia akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Tapi firman Tuhan berkata, Aku Elohim Immanuel, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai hidupmu. Aku akan menolong hidupmu. Aku akan mengangkat hidupmu. Aku akan memulihkan keuanganmu, ekonomimu, dan aku akan membayar segala keperluan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh takut. Saya nggak boleh khawatir. Saya nggak boleh bimbang. Dan saya nggak boleh cemas. Karena takut, khawatir, bimbang, cemas itu bukan berasal dari Tuhan. Takut, khawatir, bimbang, cemas itu adalah senjata setan untuk membuat kita hidup di dalam kegalauan. Untuk membuat hidup kita di dalam kegamangan. Untuk membuat hidup kita pada akhirnya meragukan kuasa Tuhan. Benar nggak Tuhan tolong saya? Benar nggak Tuhan beresin segala hutang saya? Benar nggak Tuhan mulihkan ekonomi saya? Benar nggak Tuhan bayari semua tagihan saya? Jawaban saya sederhana. Benar, pasti, tepat, dan tunggu waktunya. Amin. Karena Tuhan bekerja bukan berdasarkan waktu kita, tapi berdasarkan in His time, by in His time, waktunya Tuhan. Amin. Ada ribuan jemaat Tuhan sedang menyaksikan siaran langsung ini. Saya berdoa agar kita mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seringkali mujizat tidak kita alami. Itu bukan karena kuasa Tuhan kurang besar. Amin. Seringkali kita tidak mendapatkan kesembuhan. Seringkali kita tidak melihat jalan keluar. Seringkali kita melihat pintu-pintu yang tertutup tidak terbuka. Itu bukan karena kuasa Tuhan kurang besar. Itu juga bukan karena nama Yesus kurang berkuasa. Seringkali mujizat tidak terjadi, kesembuhan tidak terjadi, pertolongan Tuhan tidak nyata dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhannya tidak peduli, tapi justru sebaliknya. Mujizat tidak terjadi dan tidak kita alami. Itu karena perbuatan kita. Apa perbuatan kita? We don't believe Him. We don't trust Him. Kita nggak percaya Dia. Dia sudah berfirman, akulah Alfa dan Omega. We still don't believe Him. Kita tetap nggak percaya sama Dia. Kita lebih percaya fakta. Kita lebih percaya, oh iya, uang di rekening saya tinggal dikit. Masalah saya banyak. Hubungan saya nggak baik-baik saja, ekonomi saya lagi berantakan, saya habis di PHK, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini yang membuat mujizat kita tidak alami. Coba hari ini, fokusnya jangan dengan masalah, tapi fokusnya dengan kebesaran Yesus. Yesus, aku percaya
Engkau Tuhan yang besar. Engkau yang akan memberkati rekeningku. Engkau yang akan memberkati uangku. Engkau yang akan memberkati rumah tanggaku. Engkau yang akan memulihkan sakit penyakitku. Di dalammu selalu ada pertolongan. Di dalammu selalu ada mujizat. Di dalammu selalu ada jawaban. Dan di dalammu selalu ada yang terbaik bagi kita anak-anak yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya belajar bersandar, berserah penuh kepada Tuhan. Bukan malah fokus dengan, aduh duit saya udah mau habis, Pak Pendeta. Aduh uang kontrakan harus bayar besok, Pastor. Aduh dagangan saya lagi sepi, Pak Gembala. Iya, faktanya memang demikian. Tetapi di luar fakta, di balik fakta tersebut, bahkan di sekitar fakta tersebut, masih ada Yesus Kristus. Apa artinya masih ada Yesus Kristus? Itu berarti masih ada mujizat, masih ada pertolongan, masih ada pembelaan, masih ada penyertaan, masih ada kuasanya yang akan dinyatakan untuk menolong setiap masalahmu dan masalahku, pergumulanmu dan pergumulanku, ekonomimu dan ekonomiku, dan masalah kita semua yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci dalam hidup kita bersama dengan Yesus dalam menjalani hari-hari ini. Ya, kunci dalam kita menjalani hidup hari-hari ini bersama dengan Yesus, kuncinya hanya percaya. Hanya percaya. Tuhan nggak minta harta Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak minta kecantikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak minta deposito saudara. Kalau saudara ingin lihat mujizat, saudara ingin terima mujizat, kuncinya gampang. Saudara nggak usah puasa, saudara nggak usah yang macam-macam. Cukup satu kata, percaya. Jangan hidup sama seperti Thomas. Dia nggak percaya. Dia bilang, kalau saya belum cucukkan jari saya ke dalam lubang tangannya dan lubang lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Yesus berbalas, Thomas, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kunci dalam hidup kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Yesus adalah percaya. Lalu pertanyaan besarnya, percaya akan apa? Saya harus percaya apa, Bapak Pastor? Saya harus percaya apa, Bapak Pendeta? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus belajar percaya akan pribadi Yesus yang besar. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya dengan pribadi Yesus yang besar. Amin. Kita punya Yesus yang dahsyat. Siapa Yesus? Dia Tuhan di atas segala Tuhan. More than God. Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa. Di bumi, di sorga, dan di bawah bumi. Setan gemetar, bos. Iblis tunggang langgang dengar nama Yesus. Yang pertama sadarilah, saudara dan saya punya Yesus yang besar. Itu artinya masalah kita pasti selesai. Pergumulan kita pasti ditolong. Cicilan kita pasti dilunasi. Hutang piutang kita pasti diselesaikan. Ekonomi kita pasti diangkat. Bahkan untuk biaya hidup kita hari-hari, minggu, bulan, tahun, Tuhan pasti cukupkan dan limpahkan. Karena we still have a great Christ, a great Jesus Lord. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang besar. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang perkasa. Saudara itu beruntung, saya ini beruntung. Kita dipilih Tuhan agar kita diminta hanya percaya kepadanya. Kita pasti terima mujizat. Ekonomi kita pasti terima mujizat. Keuangan kita pasti terima mujizat. Bisnis kita pasti terima mujizat. Seluruh aspek hidup kita pasti terima mujizat. Kuncinya sederhana. Just believe Him. Percaya kepada Yesus. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya. Masalah saya biasa. Pergumulan saya biasa. Tantangan hidup saya biasa. Karena saya harus percaya kepada Yesus Kristus saya yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Percaya akan apa? Selain percaya kepada pribadinya, yang kedua kita belajar percaya akan firman Yesus yang hidup dan berkuasa. Artinya saudara dan saya menjalani hidup hari-hari ini, dengar aja omongan Yesus. Dengar aja perkataan Yesus. Apa sih perkataan Yesus? Melalui bilur-bilurku, kamu yang sakit sembuh. Hari-hari ini saudara yang sedang punya hernia,
Percaya firman Yesus. Darahnya menyembuhkan. Darahnya memulihkan. Memulihkan kanker, memulihkan mio, memulihkan tumor. Membuat kita nggak Parkinson, nggak membuat kita penyakit ketuaan. Karena dia berkata, aku Immanuel. Artinya Tuhan yang menyertai. Elohim yang beserta kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Percayalah firman-Nya bahwa firman-Nya berkuasa. Firman-Nya berkata, engkau tidak berjalan seorang diri. You never walk alone. Aku beserta dengan hidupmu. Bukan hanya beserta dengan hidupmu. I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Jangankan uang, nyawa saja dia berikan bagi kita. Jangankan mukjizat, kesembuhan, nyawanya dia berikan bagi kita. Apa yang dia sayangkan? Tidak ada lagi yang dia sayangkan selain menebus hidup saudara dan saya. Oleh karenanya Bapak Ibu hari-hari ini, apabila Bapak Ibu Saudara sedang punya masalah, aduh Pak, aduh kayaknya besok gimana ya, uang kita tinggal, ya tipis. Percayalah, Tuhan di pihak kita, Tuhan beserta kita, mujizatnya masih ada, dan firman-Nya tetap berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya, firman-Nya tidak berubah. Firman-Nya pelita bagi kaki kita, dan cahaya bagi jalan-jalan kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, percaya pada apa? Selain daripada pribadinya, selain daripada firman-Nya, yang ketiga, percaya akan waktunya Tuhan. Ada pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kitab Pengkhotbah mengatakan juga dengan jelas, semua indah pada waktunya Tuhan. Oh betul kita ditagih, betul harus bayar iuran, betul harus bayar tagihan, betul harus bayar cicilan. Beautiful in His time. Semua tagihan itu Tuhan bayar. Tuhan memang tidak menolong secara luar biasa. Tapi part by part, He help us. Dia tolong kita. Dia tolong kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Biaya hidup saya pasti ditolong Tuhan. Masalah saya pasti ditolong Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak percaya, maka kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran akan menghantui kehidupan kita. Ketika saudara mulai tidak percaya, ketika saudara mulai untrust with Jesus, maka sekali lagi saya katakan minta maaf. Kebimbangan, ketakutan, kecemasan, kegundahan, kengerian akan menghantui hidup kita. Saudara, belajarlah percaya kepada Yesus. Karena orang yang percaya kepada Yesus, seperti tadi saya katakan, dia tidak dikecewakan. Amin. Orang yang percaya Yesus, dia tidak akan dikecewakan. Yang kedua, orang yang percaya Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Saudara nggak akan dipermalukan. Saudara yang di Facebook, saudara yang di YouTube, ketika saudara terus percaya kepada Yesus, mengandalkan pribadi Yesus, berharap kepada Yesus, berserah kepada Yesus, doa kepada Yesus, berharap kepada Yesus, dan mengandalkan pribadi Yesus, yang pertama saudara tidak akan dikecewakan. Yang kedua, saudara tidak akan dipermalukan. Dan yang ketiga, saudara akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Ujung-ujungnya, pada akhirnya, hutang kita dilunaskan, cicilan kita dia penuhi, dia bayar. Anak-anak kita dilepaskan, suami kita disembuhkan, istri kita dipulihkan, rumah tangga kita ditolong, dan hidup kita pada akhirnya melihat dan menerima serta merasakan kebaikan anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Katakan sama saya, sama-sama dengan saya. Mulai hari ini, saya harus semakin percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang pasti. Tuhan yang tidak berdusta. Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah aku sampaikan di minggu keempat ini. Minggu depan adalah minggu yang terbaru. Kami akan memasukinya bersama dengan Tuhan. Gereja-Mu, Jesus Christ Church, akan terus eksis sampai Tuhan datang. On-site dan online akan terus eksis Tuhan. Tidak kekurangan, terus berkelimpahan. Mengalami terobosan jiwa-jiwa, terobosan finansial, ekonomi, dan lain sebagainya. Hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jesus Christ Church akan terus running, akan terus berjalan. Karena Yahweh Elohim berjalan di depan kami. Membela kami,
memberkati kami, dan mengangkat hidup kami menjadi the mega church di Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan sudah saya sampaikan. Doa-doa saya sudah naikkan. Terima kasih buat ribuan jemaat Tuhan yang sudah mengikuti siaran langsung ini. Saya berdoa agar hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kabar baik. Besok saya akan sampaikan firman kabar baik pukul 8 hari Senin. Dan juga saya akan sampaikan doa pemulihan hari Rabu. Dan juga doa pemulihan wanita hari Jumat. Karena hari Jumat kemarin doa pemulihan wanita diliburkan. Karena saya harus mengurus mama saya. Memberangkatkan, menghantarkan mami saya untuk ke tempat peristirahatan terakhir di dunia ini. Karena mami saya sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan doa ketika mami saya berpulang ke rumah Tuhan Yesus Kristus. Ada sekitar belasan ribu orang mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berempati dan bersimpati. Sekali lagi saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Saudara, ini saja puji Tuhan ibadah di gereja Jesus Christ Church tadi pagi. Sangat dahsyat dan luar biasa, ya. Dan juga ibadah-ibadah lainnya juga dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Biarlah Bapak Ibu Saudara terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pernikahan, selamat ulang tahun. Saya berdoa nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan menerima doa berkat, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di sorga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus, urapannya turun atas hidup kita mulai hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, salam anugerah. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara kirimkan bagi gereja kami Jesus Christ Church. Seluruh persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara kirimkan kami akan pergunakan untuk pelayanan sampai Tuhan Yesus menjemput kami untuk kali yang kedua. Karena gereja kita Jesus Christ Church akan terus eksis, akan terus semakin berkembang. Ibadahnya akan terus berjalan dan tidak akan pernah tutup. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.